Nanda ke sini dulu. Depan kamera. Siap. Ya, sini. Iya. Ini Nanda. Ini. Sebentar. Ini kayak mau foto KTP. Iya. Ya, ya. Oke, sip. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai acara ini, kita akan melakukan safety induction. Pertama-tama teman-teman semuanya berada di ruangan lab 31. Ruangan lab 31 ini berada di lantai 3 gedung laboratorium teknik mesin. Apabila terjadi kebencanaan, teman-teman bisa keluar melalui pintu dan berlari berjalan ke arah kiri. Di sebelah kiri juga ada apar apabila terjadi kebakaran ringan. Apabila terjadi kebakaran besar, teman-teman bisa langsung melarikan diri saja dari tempat ini dengan sama, jadi tidak perlu panik, turun dari lantai 3 ke lantai 1 melalui pintu di sebelah kiri. Di pintu keluar itu ada posisi titik kumpul yang berada di samping kantin. Jadi pelan-pelan saja, tidak perlu besar-besar. Apabila ada kebencanaan lain seperti gempa bumi dan lain-lain, silakan segera meninggalkan ruangan ini dengan cara seksama. Baik, sebelum kita mulai, hari ini kita akan melaksanakan yang kita sebut dengan Mechanical Engineering Expert Courses. Pada hari ini sebenarnya ada pengisi yang lain sebenarnya, tapi kemudian di switch dengan Bapak Anda. Jadi mungkin nanti minggu depan atau 2 minggu lagi pengisi yang lain akan mengisinya. Yang harusnya rencana yang mengisi hari ini itu adalah 3D sculpture ya. Jadi namanya Bapak Andi, dia ini biasa mengerjakan sculpture yang biasa digunakan. Ada beberapa cara yang dikerjakan. Jadi ada yang menggunakan 3D resin, kemudian ada juga yang dia menggunakan injection molding. Dan itu yang sekecil ini harganya sejuta. Menarik sekali sebenarnya. Yang segini dia biasa jual sekitar 50 juta. Jadi kalau kayak ini kan ilmu yang sebenarnya teknik mesin dapatkan ya. Jadi additive manufacturing ya. Jadi harusnya menarik sekali harusnya. Ya, nanti kita undang setelah Bapak Nanda. Hari ini akan ada Bapak Nanda Arifirawan. Jadi beliau akan melakukan pengenalan siklus operasional pabrik, manajemen penggunaan dan pengenalan spare part. Jadi kita akan kenalan dengan pabriknya Bapak Nanda nanti. Kemudian apabila ada yang menarik nanti ditanyakan saja. Mohon nanti presentasinya masuk. Mohon nanti presentasinya sekitar 40 menit ya. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab dengan audiens ya. Baik, saya persilakan Bapak Nanda ya, untuk memperkenalkan diri dan Ya, terima kasih langsung Pak Agus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh bergeser-geser. Oh, Nanti kameranya ngikutin. Oh, terima kasih kesempatannya sekali lagi untuk jurusan teknik mesin Unila. Saya dikasih kesempatan untuk bisa sedikit memperkenalkan diri dan memperkenalkan apa yang pengalaman saya selama kurang lebih 15 tahun di dunia kerja. Sebelum saya mulai, yang saya hormati Pak Martinus sebagai salah satu dosen teknik mesin Unila dan saya sebagai alumni teknik mesin Unila, dan yang saya banggakan juga adik-adik semua. Semoga apa yang saya sampaikan nanti akan bisa berguna untuk kita semua. Oke, yang mau saya sampaikan adalah kali ini sebenarnya berkulit ya, tapi it's okay, ini pengenalan. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah mostly mungkin sekitar 60-70% di mana lulusan teknik mesin akan mengaplikasikan ilmu ini. Ini
singkat aja, ini sedikit perjalanan hidup saya. Saya dari Bekasi, SMP Bekasi, SMA Bekasi. Angkatannya jadi ketahuan ya, angkatan berapa ya? Saya masuk di Teknik Mesin Unila tahun 2002. Jangan khawatir, angkatan saya lebih tua dari Anda. Iya, mau terus. Jadi waktu masih kuliah saya dikasih kesempatan magang di Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Jadi teman-teman yang punya kesempatan magang, raihlah kesempatan itu sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya. Tidak harus di Lampung, bisa geser ke Palembang, bisa geser ke Jakarta. It's okay. Terus saya pernah jadi otomotif jurnalis di Kompas Gramedia sebentar. Lalu saya masuk ke Pupuk Sindia Palembang dari tahun 2009 sampai tahun 2022. Itu maintenance technician, pemeliharaan ya intinya, sama di project pembangunan pabrik. Lalu saya juga akhirnya ditarik ke Jakarta di Pupuk Indonesia, di holding. Mungkin teman-teman nanti bisa googling aja Pupuk Indonesia itu perusahaan apa sih gitu. Salah satu BUMN yang nanti bukan nanti ya, maksudnya bertugas untuk menyuplai pupuk seluruh Indonesia. 2026 nih saya belum tulis ya, karena saya nggak tahu mau kemana. Saya harus ngeset di tahun ini 2026 mau ngapain. Dan saya harap nanti teman-teman adik-adik semua juga bisa seperti itu. Saya tahun depan mau ngapain, apa yang mau saya kejar. Oke, mungkin langsung aja. Pabrik ya, ini kita bahas pabrik. Jadi pabrik itu sebenarnya satu kumpulan kompleks fasilitas industri. Di dalamnya tuh banyak equipment, banyak proses, banyak manusia untuk menghasilkan satu produk tertentu. Jadi ini ada raw material, bahan baku. Ini prosesnya, ya silakan. Ini finish good material. Keluar. Ya, jadi kenapa saya masukkan maintenance activities di sini? Karena apa yang mau saya bahas ini akan sekilas mengenai maintenance activities. Jadi teman-teman nanti inilah kondisi pabrik pupuk Indonesia, kurang lebih seperti ini. Ini pabrik yang itu saya ikut terlibat di dalamnya. Ini pabrik Busri 2B, bikin dari nol, dari tanah sampai jadi. Alhamdulillah dikasih kesempatan luar biasa, saya bisa mengikuti pembangunan pabrik tersebut. Wah, ini gambarnya nggak keluar ya. Jadi ini siklus operasional pabrik. Jadi pabrik itu dibikin bukan sekedar gue mau bikin pabrik gue punya banyak duit nih. Enggak. Jadi pabrik itu kita harus tahu kebutuhannya itu apa. Kita mau jualan apa, raw materialnya itu apa, kita bisa dapat raw material dari mana, terus finish product yang kita harapkan berapa, atau apa, total budget berapa, aspek bisnis sama aspek lingkungan sekarang penting banget. Aspek lingkungan itu luar biasa jadi perhatian dunia karena itu terkait dengan sustainability development. Jadi bahkan kalau saya di pengadaan, saya harus membeli dari vendor yang notabene itu tidak boleh terlalu banyak menimbulkan karbon, tidak boleh ada anak kecil di dalamnya segala macam. Itu sekarang sudah jadi perhatian dunia. Nanti teman-teman atau adik-adik mungkin kerja di suatu perusahaan, mungkin 5-10 tahun lagi itu sustainability-nya akan lebih berkembang lagi. Nah, ada yang udah pernah ketemu alat-alat ini sebelumnya? Oke, ya, oke, nggak apa-apa. Jadi dulu waktu saya kuliah juga seperti itu. Kita tuh nggak tahu apa sih yang ada di pabrik. Kita tuh masih mengawang-awang. Izin paman terus ya, mungkin sekarang ada Google ya. Zaman waktu itu mungkin masih sulit. Tapi di buku-buku udah lumayan banyak. Tapi mostly adalah ini mechanical rotating pump. Ini rotating ya. Ini rotating juga, tapi ini sifatnya ke electrical. Ini ke mechanical. Jadi pompa, kompresor, valve. Ini mechanical, ini motor, generator, transformer, ini electrical. Tapi bukan berarti ini kerjaan orang listrik ya. Enggak. Bukan kerjaan teknik elektro, bukan. Di dalamnya itu luar biasa banyak peralatan mechanical. Ada bearing, ada oli, segala macam ada semua di situ. Nah, statiknya apa? Pressure vessel, tank. Nah,
kalian temui nanti, seandainya nanti kalian masuk ke lingkungan pabrik ya, ini akan sangat familiar sekali, kalian temui sehari-hari, mungkin 24 jam. Dulu waktu saya jadi pemeliharaan, bisa dibilang HP itu nggak boleh habis baterai, saya malam-malam harus standby terus, kapanpun dipanggil pabrik siap. Jadi ya inilah yang diurusin. Nah, masuk ke pemeliharaannya. Jadi ini kan alat-alatnya nih. Nah, kalau misalkan ada alat-alat begini, nggak mungkin mereka akan jalan terus saja tanpa harus dirawat, sama kayak kita punya motor, punya mobil. Pasti akan ada maintenance di dalamnya. Nah, maintenance ini yang harus kita lakukan setiap saat, setiap waktu, berdasarkan schedule yang sudah dibuat oleh tim tertentu, tim schedule. Jadi yang paling pertama adalah preventive maintenance. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak contoh preventive maintenance yang paling simple? Betul, ganti oli motor, misalnya ganti oli mobil, sama. Penggantian oli, penggantian ini adalah penggantian oli atau perawatan yang berkala, ada waktunya. Saya boleh tahu nggak, di sini ganti oli motor itu berapa ribu kilometer sekali? Berapa? Ya, 5.000. Jauh amat ya. Sebenarnya sih normalnya sih 2.000-3.000, tapi oke lah. Intinya teman-teman tahu kapan harus mengganti oli. Jangan sampai dipakai terus motornya atau oli kering. Ini sama, konsepnya sama. Nah, predictive maintenance. Ada yang tahu contohnya? Oke, yang paling simpel adalah ngecek tekanan angin ban mobil. Kalian tahu kan berapa? Misalkan 33 PSI. Begitu kalian ukur, ternyata kurang nih, tambah lagi. Itulah predictive maintenance. Jadi tidak harus berkala, tapi ada terjadwal pengukurannya. Nah, ini di sini biasanya pengukuran vibrasi, pengecekan vibrasi, temperatur. Kalau pompa vibrasinya tinggi, naik terus setiap hari naik itu berarti ada masalah. Atau pompa temperaturnya naik. Biasanya pakai termogan ya. Kalau kemarin zaman Covid kan kita banyak termogan ya. Ditembak di jidat lah, tembak di mana. Nah, itu sebenarnya itu buat mengukur temperaturnya gimana. Nah, ini preventive dan predictive maintenance ini adalah hal yang paling basic. Supaya apa? Supaya motor kalian nggak rusak, atau mobil kalian nggak rusak, atau alat apapun di rumah kalian nggak rusak. Ini yang paling basic. Untuk mencegah apa? Mencegah kita melakukan predictive maintenance. Kalau misalkan kalian demam di rumah, itu simptom kan, gejala. Ada sesuatu yang nggak beres. Nah, itulah yang bisa dilakukan daripada sakit kan. Atau misalkan kalian olahraga, lari, main bola segala macam, itu mencegah kita untuk bisa sakit di kemudian hari. Nah, breakdown maintenance, preventive maintenance tadi ya, kalau misalkan sakit, minum obat Panadol atau ini masuk preventive maintenance. Breakdown maintenance itu kalian udah fatal. Kalian udah masuk rumah sakit, rawat inap, nggak bisa ngapa-ngapain, itulah breakdown maintenance. Jadi udah gagal, udah keburu gagal gitu. Jadi kalau misalkan breakdown maintenance itu biasanya dihindari, dia unscheduled. Tiba-tiba kalian lagi naik motor nih, terus tiba-tiba di tengah jalan tuh macet gitu, pasti ada sesuatu yang nggak kalian lakukan di awal. Oke, next. Nah, dalamnya pompa, kompresor, motor itu apa aja sih? Engine cross segala macam. Nah, ini section, ini namanya cross section ya. Nanti kalian kalau misalkan terjun ke dunia industri, kalian akan sangat sering menemukan ini. Kalian harus tahu mechanical seal itu di mana, bearing di mana, rotor di mana. Ini ada seal, oil seal, ini ada rotornya, ini ada impeller, ada bearing juga di sini. Olinya di sebelah mana, ini fluidanya masuk dari mana ke mana, ini semuanya secara filosofis harus tahu. Filosofi itu artinya cara bekerja ya. Tapi dalamannya kalian bisa googling atau bisa cari tahu ya sekarang. Apa sih dalamnya? Dalamnya motor itu apa sih? Nah, itu dalamnya motor kayak gini. Ini motor keren ya, V ya. Kalau misalkan kita cuma satu motor, satu silinder.
lagi nih, namanya bill of material. Jadi spare part tadi itu kita breakdown lagi, itu namanya bill of material. Bill of material adalah daftar lengkap dan terstruktur dari semua bahan baku, komponen, dan subkomponen yang diperlukan untuk membuat satu unit produk jadi atau setengah jadi. Ini kalian kalau misalkan motor kalian buka, baut ini hilang satu, gimana? Gak jalan kan? Jadi sama. Jadi nanti kalau kalian terjun di dunia industri, terjun di dunia yang bekerja untuk memperbaiki equipment atau merancang equipment, ini kalian harus tahu persis. Ini kan sama kayak merakit Tamiya zaman dulu ya. Nah, rakit Tamiya itu yang ada buku kecilnya, itu bill of material. Tidak boleh ada yang kurang, tidak boleh ada yang lebih, harus pas. Ini ada 12 bagian. Dan ini biasanya satu ini harus punya material code khusus. Nggak bisa pakai nomor 6, harus ada kode khusus yang melambangkan arti-arti tertentu tergantung perusahaan masing-masing. Nah, ini contoh yang sederhana skateboard. Skateboardnya satu, tapi ada wheelnya, ada boardnya, ada screw-nya, ada bearingnya. Nah, itu sederhana. Nah, masuk lagi tadi dari apa? Dari bill of material itu kita breakdown lagi. Kalian kalau nyebut baut itu apa? Baut screw ya. Ternyata baut itu sebanyak ini loh jenisnya loh. Baut, fastener. Kalau nyebutin murah apa? Banyak banget ternyata jenisnya. Jadi kalau misalkan memang bisa dari sekarang, bisa dipelajari selain ilmu dari kampus, bisa juga ilmu dari misalkan ada material-material seperti ini. Ini namanya sebenarnya apa sih? Misalkan gasket. Gasketnya ada bagian-bagiannya lagi. Tahu gasket nggak? Tahu ya. Nah, ini valve, ini ada bagian-bagian lagi. Jadi kalau misalkan kita beli valve di rumah itu, beli valve buat keran air apa, itu ternyata dalamannya macam-macam. Ini baru ball valve, ada sekian, ada butterfly valve segala macam. Nah, ini juga, ini baut tadi, ini begini. Ini kalau ini belajar yang di gambar teknik ya. Ini belajar gambar teknik. Oke. Nah, ini masuk ke step lagi. Jadi nanti juga teman-teman atau adik-adik semua kita harapkan juga untuk masuk ke dunia industri harus mengerti atau minimal mengetahui ya sejak awal ya. Ini ada standar-standar, ada API, ada ASTM, ada ISO, ada JIS. Ini semua ini nggak bisa bikin asal-asalan. Berapa sih ininya jarak dari sini ke sini? Terus ini untuk flow berapa, untuk pressure berapa, itu nggak bisa asal-asalan, semuanya standarnya. Dan biasanya kita request ke industri atau kita request ke supplier atau kita request ke vendor, itu semua sudah ada standar. Oh, minta standar apa? Minta pressure berapa, flow berapa, itu ada semua. Ini jenisnya ada banyak nih, ada double flank, flankless, ada single flank, luar biasa. Ini apa? Uniknya. Nah, ini kita masuk lagi standar spesifikasi material. Jadi misalkan dalam satu pipa ya, satu pipa itu ada flank, ada gasket, ada baut, ada pipanya sendiri, ini jelas biasanya ini dipasang. Nah, ini ada lagi nih jenis-jenisnya nih, ada elbow cap, ada booster nih, teman-teman nanti juga bisa selain belajar dari ilmu kampus, bisa juga mencari-cari sendiri. Nanti jika kalian, jujur saya termasuk kaget dengan seperti ini waktu masuk ke industri. Nah, ini kita ambil sampel flank. Nah, flank ini ada flank ini di sini ada type material standar facing, flank facing finish, connection type, number of bolt holes. Nah, ini adalah spesifikasi standar kalau kalian mau membeli flank. Nggak bisa kalian beli cuma material, saya mau flank materialnya carbon steel, nggak bisa, pasti ditanya butuh yang bau berapa, butuh yang race face atau yang join, tipenya kayak gimana, itu semuanya pasti ditanya sama si vendor. Nah, ilmu-ilmu ini yang mungkin teman-teman juga nanti bisa berkreasi sendiri nanti gimana cara memperoleh data-datanya. Nah, inilah yang bisa membedakan antara satu flank dengan flank lainnya, karena ini beda baut aja kan, ini beda baut, ini 4, ini berapa, ini biasanya baut banyak yang baut tergantung sama pressure. Oke. Nah, barang-barang tadi
atas segala macam. Itu akan kita simpan dalam satu gudang, warehouse. Warehouse itu luar biasa besar kalau industri, apalagi industri pupuk ya, petrochemical ya. Itu inventory stoknya itu kurang lebih bisa triliunan. Jadi ini kita biasanya bedakan berdasarkan tipenya. Ini mirip kayak Indomaret nih. Ini ada fast moving material, ini ada slow moving material, ada non moving material, ini ada insurance material, ada obsolete material. Nah, fast moving itu pergerakan cepat. Ini biasanya kita identifikasi kalau dia bergerak cepat. Misalkan cepat habis nih, tiap 3 bulan habis. Itu kita identifikasi supaya kita bisa bikin, misalkan kita kontrakin aja, kita kontrak baut itu kita kontrak satu vendor misalkan. Jadi nggak usah beli lagi kita kontrak satu vendor aja. Slow moving itu dia agak lambat. Nah ini yang biasanya harus cepat keluar nih. Kenapa sih bisa lambat? Kenapa barangnya nggak dipakai? Non-moving material lebih parah lagi nih. Karena pernah nggak lihat di Indomaret ada barang yang nggak pernah keluar sampai berdebu segala macam. Nah itu sebenarnya ada warning buat Indomaret atau Alfamart. Kenapa? Karena dia menyetok barang yang sebenarnya nggak dibutuhin sama konsumen. Dan itu pasti jadi evaluasi. Kalau kalian suka ke Indomaret misalnya ada Hot Wheels nggak pernah disentuh sampai rusak, sampai jebol, sampai berbulan, itu artinya berarti kan nggak dibutuhin sebenarnya sama konsumen. Tapi kalau digoreng cepat habis. Jadi non-moving material ini pasti akan jadi evaluasi. Bisa jadi Hot Wheels yang tadi berdebu itu nggak akan di stok lagi sama Indomaret. Nah, insurance material ini parts penting, ini salah ya, ini bukan tidak kritis ya, yang kritis. Parts penting yang kritis, artinya dia tuh mau nggak mau harus ada. Contoh spare part motor yang mau nggak mau harus ada di bengkel tuh. Tahu nggak? Yang paling sering rusak. Yang kalau nggak ada itu tuh nggak bisa jalan. Busi itu masuk fast moving sebenarnya. Atau rantai ya. Rantai. Jadi insurance itu barang-barang material yang sangat-sangat kritis. Terus ada obsolete material. Obsolete material ini nggak bakal dipakai lagi udah. Misalkan spare part untuk barang-barang mobil tahun jam doyok tahun 80. Buat apa di stok di gudang Toyota? Buat apa? Karena nggak tahu nggak bakal dipakai lagi. Tapi ternyata stoknya masih banyak. Nah itu Toyota pasti akan evaluasi. Nah nanti teman-teman kalau misalkan berkecimpung di dunia manajemen pabrik, manajemen pemeliharaan, manajemen spare part, pasti akan ketemu dengan hal-hal ini. Oke. Ini sebenarnya nanti akan ada ininya ya, akan ada kuisnya ya, akan ada hadiahnya. Jadi disimak aja. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, nggak apa-apa balik lagi. Apa sih lesson learn-nya dari materi kita hari ini? Jadi pabrik itu membutuhkan ilmuwan yang tinggi dari sisi teknis, baik dari sisi perancangan, desain standar, operasional, sisi pemeliharaan, sisi pengelolaan spare part dan pengelolaan inventory untuk bisa memastikan lancar operasional suatu pabrik. Jadi mengoperate suatu pabrik itu nggak bisa orang sembarangan, tapi bisa dilatih. Orang yang nggak tahu bisa dilatih, dikasih pelatihan, dikasih arahan, SOP yang benar, prosedur yang benar, itu bisa. Tapi kalau kalian tahu ada cerita Chernobyl, kenapa pabrik nuklir, kenapa pembangkit nuklir meledak, terus ada kasus Bhopal di India yang pabrik amonia bocor sampai akhirnya menewaskan sekitarnya. Nah itu ada yang tidak bagus di keilmuannya atau prosedurnya atau standar safety-nya. Nah yang kedua, teknik mesin sebagai salah satu dasar ilmu terbilang cukup lengkap. Jadi jangan khawatir kalau sekarang itu ada AI, ada 4.0, ada digitalisasi. It's okay, bukan berarti teknik mesin nggak akan butuhin, enggak. Selama ada barang-barang di jalan yang dijual, mostly misalkan logam atau manufaktur atau apapun, itu biasanya teknik mesin akan selalu dibutuhkan. Industri pesawat, industri kereta, industri mobil, industri motor, pabrik apa lagi, pabrik baju, pabrik tekstil, pabrik es krim. Itu sebenarnya banyak sekali peralatan yang di dalamnya itu butuh keahlian mekanikal. Apalagi es krim misalkan, dia butuh food and grade-nya tinggi, food grade-nya tinggi. Kan nggak bisa sembarangan misalkan, saya pakai tangan ini ganti oli segala macam, nggak bisa. Memang itu luar biasa. Jadi bahkan kita masuk pun
debu itu bisa dibilang nggak boleh sama sekali. Jadi jangan khawatir dengan segala teknologi sekarang, tetap aja tekuni teknik mesin. Tapi untuk mengetahui it's okay, AI kalian coba-coba aja. Okay. Tapi teknik mesin akan tetap sebagai standar basis ilmu untuk hampir seluruh barang yang kita pakai sekarang. Nah, lalu fokus pada satu keahlian. Jadi mungkin di sini angkatan berapa aja? 23. Jadi mungkin belum ketemu ya. Aku udah ketemu. Aku mau fokus di sini. Udah mulai cari-cari TA, judul TA, skripsi, tesis segala macam. Jadi kalau misalkan kita sudah mulai suka atau mulai bisa fokus dalam satu bidang, itu akan jadi nilai plus. Dan biasanya kalau di bidang karir, kalau misalkan kalian kerja misalkan atau bisa jadi dosen atau apapun, itu biasanya di 3-5 tahun pertama itu akan menentukan kehidupan kalian 10-15 tahun ke depan biasanya. Akan di situ terus. Jadi tentukan dari sekarang mau ngapain, apa yang kalian suka, apa yang kalian tertarik, tekuni di situ. Nah, yang terakhir ini yang paling penting sekarang, zaman sekarang, selalu menambah ruang terkait keilmuan di luar kampus. Jadi bukannya kampus tidak oke, it's okay. Cuman kalau misalkan ada sekarang banyak pelatihan online ya, it's okay, nggak apa-apa, tambah-tambahan aja. Nah, tapi yang paling kuat selama saya 13-15 tahun bekerja, itu yang paling penting dilihat dari teman-teman, dari anak-anak baru yang baru masuk, itu pertama itu manajemen waktu. Kalian harus bisa menyelesaikan suatu pekerjaan task yang dikasih atasan ke kalian dalam waktu tertentu dengan hasil yang baik, apapun ceritanya. Skripsi itu sebenarnya salah satu ujian. Kalian dikasih tugas oleh dosen menyelesaikan ini dalam jangka waktu segini dengan segala macam task di dalamnya. Itu adalah ujian untuk kalian bisa menyelesaikan satu pekerjaan dengan baik. Manajemen penyimpanan dokumen sekarang penting banget. Jadi gimana kalian menyimpan dokumen, jangan asal. Ini akan sangat berharga kalau kalian masuk dunia industri, dunia kerja. Pengolahan data. Siapa di sini yang belum bisa Excel? Jadi Excel itu jangan dianggap remeh. Itu fiturnya sangat banyak sekali di dalamnya. Bahkan kemarin ada piala dunia khusus untuk Excel. Jadi kalian belajar itu Excel, gimana cara mengolah big data. Sekarang orang mainnya big data. Ada 10.000 data. Saya mau nyari siapa mahasiswa di Unila yang huruf depannya A, gimana itu? Ada ininya, ada formula-formula di Excel yang kalian bisa tahu. Nah itu penting banget ternyata. Ini penting banget. Bahasa asing, ya ini standar ya. Tapi kalau bisa jangan bahasa Inggris saja. Sudah standar bahasa Inggris. Komunikasi. Nah, komunikasi ini juga penting ya, maksudnya sering-sering aja kalian belajar ngomong depan orang atau belajar komunikasi dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih muda, dengan sopan, attitude ya. Itu ya saya kurang tahu ya, ada yang bilang gadget begitu, tapi saya sih nggak percaya sepenuhnya karena saya yakin masih ada orang-orang yang mungkin attitude-nya masih bagus. Nah, kalian yang paling pertama dilihat itu biasanya tuh hal-hal ini, bukan skill. Skill penting, tapi kalau misalkan kalian attitude-nya buruk, manajemen waktunya buruk, ya mohon maaf. Gitu. Jadi ini sudah pas 30 menit. Terima kasih. Ada yang ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih banyak ya Ananda. Ananda ini dulunya di pabrik pupuk Sriwijaya. Kebetulan orang tua saya juga di situ, Ananda. Oh, gitu ya Pak? Iya, pensiunan PT Usri. Siap. Harusnya kenal sama teman saya juga di situ, Pak Bagus Dewanto. Pak Bagus Dewanto saya tahu Pak. Tahu. Itu satu angkatan dengan saya kebetulan. Baik, jadi hal yang menarik ternyata bahwa skill itu penting, ya. Tetapi yang paling penting adalah attitude, ya. Skill itu bagus, tapi petantang-petenteng, ya siapa yang mau pakai situ? Ya. Artinya ini yang salah satu fokus penting. Jadi yang kita bisa lihat tadi bahwa Pak Nanda bilang
masalah di dalam tim itu penting sekali, karena dikasih tugas oleh bos itu nggak ngerjainnya sendirian, pasti ada teamworknya pasti. Dan di tim itu tidak mesti Anda suka sama orangnya, benar nggak Pak Anda? Ya, ada yang suka ininya, tapi ada yang nggak suka. Tapi secara profesional pekerjaan itu harus beres. Ketika tidak beres, the whole team goes down. Salahnya dibagi-bagi. Ya. Jadi sekali lagi, kemampuan untuk bekerja di dalam tim itu sangat-sangat penting. Dan pekerjaan tim itu akan sangat bisa diselesaikan dengan nyaman apabila kemudian kemampuan teman-teman untuk berkomunikasi dengan baik, ya, dengan sifat-sifat yang baik, ya, sehingga ya diterima dengan tim ya menjadi baik juga, ya. Itu yang membuat effortnya menjadi lebih ringan. Saya kira itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Saya ada pertanyaan, bagaimana bisa mesin Memperkenalkan diri dulu. Iya. Pak Nanda kan nggak tahu kamu siapa. tiba-tiba langsung sebelumnya izin memperkenalkan. Gak usah izin, memperkenalkan diri aja. Nama saya Iksan Rahman dari Teknik Mesin Prodi 1. Pertanyaan saya, bagaimana bisa mesin tetap rusak padahal sudah diadakan berbagai jenis perawatan rutin? Oke, baik. Silakan Mas Anda. Ya, langsung. Oke. Bagaimana mesin bisa rusak? Oke, jadi saya sih nggak mau ngomongin mistis ya. Jadi gini, di Pusri itu sorry itu saya ada petir pun itu bisa mengganggu elektrikal. Ada petir pun bisa mengganggu elektrikal. Terus hujan yang sangat deras sekali. Pipa itu didesain untuk bisa mengalirkan steam dengan pressure tertentu, dengan temperatur tertentu. Nggak boleh turun, nggak boleh naik, nggak boleh terlalu tinggi. Hujan itu kalau misalnya hujannya sangat deras, temperatur turun, itu bisa mempengaruhi fluid dari dalam. Itu akan mempengaruhi semuanya, pompa. Jadi kenapa alat yang sudah dirawat dengan sedemikian rupa tadi masih bisa rusak? Pertama, umur. Ada bagian-bagian yang memang harus diganti, tapi investasinya cukup besar. Nah itu kita harus dealing sama orang keuangan, kita harus dealing sama budget, kita harus dealing sama direksi, sama manajemen. Gitu. Kita tidak bisa langsung minta, Pak ini 40 miliar harus diganti. Gitu. Dan pintar-pintar aja. Itu satu. Terus yang kedua adalah ada ketidakcakapan. Ini tadi aku ada ya. Nah, ini kelewat. Maintenance memerlukan apa sih? Satu, personil. Ini yang cakap. Personil tanpa tools, kalian mau kerjain apa? Harus ada toolsnya. Personil dengan tools lengkap, tapi kamu nggak punya data, kamu nggak punya human knowledge, kamu nggak punya spare part list, bodong juga ujung-ujungnya. Begitu udah lengkap semua, tapi kamu nggak punya prosedur, bodong lagi. Kamu udah lengkap semua, tapi kamu nggak punya skill, bodong lagi. Tapi terus kalau misalkan udah lengkap semua, tapi kamu nggak punya time atau nggak punya time management, itu bodong lagi. Jadi itu yang bisa juga menyebabkan kita harus perbaikan berkali-kali. Saya jujur, saya pernah 2 kali dihadapkan dengan direksi karena anak buah saya waktu itu salah masang oil seal, dan itu oil sealnya harus didatangkan. Oil seal itu mempengaruhi kinerja biring itu harus didatangkan dari Bandung di dalam waktu 48 jam. Itu harus datang dari Bandung, kita sewa pesawat langsung terbang ke Bandung, dikerjain, balik ke Palembang. Udah balik ke Palembang ternyata rusak lagi gara-gara anak buah saya salah masang oil seal. Itu juga, jadi ada skill, ada personel juga. Terus yang terakhir adalah spare part. Jadi pernah nggak masang atau beli barang KW? Jadi manajemen tahu udah diperbaiki gitu, ternyata barangnya KW atau barangnya nggak lolos standar. Di luar sana kalau kalian cari di Shopee, Tokopedia segala macam itu luar biasa barang-barang KW. Bilangnya sih ori, fotonya sih bagus, tapi ternyata barang itu KW. Jadi memang harus dipastikan bener-bener itu barang original. Kalau equipmentnya memang equipment yang kritis, mahal. Tapi kalau misalnya memang bisa disubstitute ya, kayak baut mungkin tidak harus. Kita punya pompa namanya Ebara pump mereknya. Baut itu kita nggak harus beli ke Ebara, tapi baut itu secara spesifikasi itu sama dengan yang di pasar, tapi kita harus yakinkan dulu. Nah itu bisa. Jadi kenapa
alat yang sudah diperbaiki terus menerus rusak ya tadi banyak faktor. Gitu ya, banyak ya. Jadi nggak mesti kemudian barang itu bisa dipakai ratusan tahun. Tubuh manusia aja ada umurnya kan, padahal makan tiap hari kan, tidur tiap hari ya, tapi ada waktunya sakit, ada waktu. Jadi memang banyak faktor yang terjadi. Dan masalah AB banyak ya, mungkin teman-teman pernah lihat di Shopee ada spare part Yamaha, terus kemudian ada stikernya, pas dirobek stikernya bukan Yamaha tapi Yamaha. Yamaha. Ada itu, coba cari ya. Jadi memang semua itu standar itu banyak ya. Jadi standar ini sekali lagi nanti akan merujuk kepada kekuatan, merujuk kepada ada yang menggunakan SI, ada yang menggunakan British, macam-macam. Dan dipastikan ketika membangun sesuatu ya cukup menggunakan satu standar aja, jangan dicampur standarnya, bahaya. Yang satu pakai standarnya STM, yang satu pakai standarnya JIS, yang satu pakai standarnya SNI. Ya. Ada standar Cina lagi. Ada standar Cina, ada. Pusing jadi. Banyak di standar itu. Nah itu kalau dia ada imbalance-nya dia. Jadi jangan sampai kemudian teman-teman menuju ke standar ASTM terus tiba-tiba pakai yang satunya SNI gitu. Ya. Kadang-kadang yang SNI ini dikurang-kurangi biasanya. Jadi nggak apple to apple dengan standar ASTM. Oke, next. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Fania Mutia Hafiz dari Maba 25. Sebelumnya saya minta maaf karena mungkin pertanyaannya di luar dari materi Bapak. Saya ingin bertanya, bagaimana sih kiat-kiat kita itu sebagai maba untuk bisa sukses seperti Bapak dan mungkin bisa lebih untuk kayak misalnya bekerja di BUMN di Indonesia atau mungkin perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Baik. Yang pertama lulus dulu Pak. Tapi tadi namanya gaji. Yang pertama lulus dulu Pak. Iya. Silakan. Iya. Anda. Jadi ya saya jujur aja dulu juga waktu kuliah saya juga nggak muluk-muluk ya, maksudnya nggak punya target goal tertentu, dan ternyata itulah salah saya. Jadi memang kuliah itu selain mengikuti kuliah dengan baik juga memang harus punya goal. Goal itu banyak. Pertama waktu, manajemen waktu itu penting. Saya kelamaan. Saya masuk 2002, lulus tahun 2008, wisuda tahun 2009. Berapa tahun? 6 tahun ya. 6 tahun. Itu kelamaan. Itu efeknya banyak, umur pertama. Terus kesempatan kerja. Karena ya sorry to say, di Indonesia ini masih mempertimbangkan umur. Apapun, fresh graduate itu pasti umur. Nggak mungkin fresh graduate umur 35 gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, terus yang tadi udah yang goal terus waktu. Terus yang ketiga adalah sebisa mungkin tuh ada tambahan apapun lah yang mungkin soft skill. Tadi yang saya bilang ada attitude, ada banyak kok sekarang pelatihannya online di YouTube itu banyak. Kemarin prakerja juga ada kalau nggak salah ya, prakerja itu juga ada di YouTube, terus ada LinkedIn online juga ada gitu. Jadi perbanyak itu aja, karena saya termasuk yang cukup sering untuk menginterview teman-teman dari kampus juga. Tapi untuk bidang yang saya dalami ini, inventory parts, itu kebetulan butuhnya bukan teknik mesin, butuhnya teknik industri. Teknik industri. Jadi bos saya udah pernah minta teknik mesin, tapi bos saya minta teknik industri. Nah itu yang paling pertama itu memang benar cara kita komunikasi, cara kita attitude, cara kita dikasih pertanyaan tuh nggak ngalor dulu, terus misalkan memahami. Nanti kalian akan dikasih pertanyaan, kalau kalian punya masalah ini, gimana cara mengatasinya? Gitu. Kalian punya konflik sama tim, gimana cara mengatasinya? Itu aja. Tadi yang dibilang Pak Martinus kan, kalian kerja dalam tim. Nah, begitu ditanya tuh sama si interviewer, saya nanya, kalau kamu punya masalah sama tim, gimana cara kamu mengatasinya? Dari jawaban dia saya akan menilai, anak ini bisa nggak ditempatkan di tim saya? Tambah rusak apa tambah bagus gitu? Karena kita nggak bisa memilih tim loh. Kita
nggak bisa begitu. Saya tiba-tiba dapat Pak Martiko sama Mbak Magno misalnya. Nah, kalau misalkan mereka bagus, it's okay. Tapi kalau misalkan mereka tidak bagus, kan harus tetap kerja sama mereka. Apalagi atasan nggak bisa milih, atasan bisa milih bawahan nggak bisa milih atasan. Jadi hal-hal itu yang mungkin nanti bisa siapa namanya, ya Fanya ya, nanti bisa ikut dalam ini. Tetap kuliah tetap nomor 1, tapi ada sampingan-sampingan lah, soft skill, bahasa asing segala macam. Nah, ada satu lagi yang teknik saya yang dulu saya coba terapkan. Zaman dulu nggak ada lamaran online, semuanya cuma bisa didapat dari Kompas hari Sabtu. Bayangin, dulu awal-awal muncul Jobstreet, tapi itu setelah saya lulus 1-2 tahun 3 tahun baru Jobstreet, jobsdb.com segala macam. Tadinya saya cuma ada di Kompas hari Sabtu. Nah, kalian pelan-pelan bisa baca itu. Saya rutin beli Kompas hari Sabtu. Itu saya masih kuliah, bukan nyari kerjaan enggak, tapi saya nyari apa sih yang dibutuhin sama kerjaan. Dulu sampai saya hampir mau les Mandarin, Pak. Karena dulu 80% itu semuanya minta Mandarin sekitar tahun 2007-2008. Tapi saya enggak sampai sana. Sampai sekarang. Nah, akhirnya sampai sekarang malah tambah parah lagi. Yang Mandarin adalah nilai plus. Gitu. Ya, itu okay, nggak apa-apa. Nanti kalau kalian bisa punya skill yang tidak rata-rata, tidak teman-teman kalian punya, kalian punya sedikit unik yang di dalam diri kalian, yang teman-teman kalian nggak punya, itu benar-benar nilai plus. Jadi cari tahu sebanyak-banyaknya informasi lowongan, apa sih yang dibutuhin sama recruiter ya? Apa sih skillnya, apa sih? Itu aja sebenarnya. Ya, gitu ya Pak ya. Jadi yang pertama, lulus dulu, tapi lulusnya jangan kelamaan. Ya, 4 tahun. Jadi ya, kan kita udah deal kemarin 4 tahun ya. Tidak boleh terlalu lama. Oh, udah deal ya Pak? Hah? Udah tanda kontrak ya? Ya, kalau lebih dari 4 tahun saya suruh pindah prodi. Ya, kemudian ya harus mengenali diri sendiri, kuatnya di mana ya. Jadi sehingga teman-teman bisa memfokuskan diri ke arah mana. Yang itu yang kemudian jadi nilai tambah. Ya. Belajar bahasa Mandarin oke banget sekarang ya. Dan tidak terlalu sulit ya. Jumlah karakternya cuma 10.000 ya. Nggak harus sipit juga Bapak. Nggak harus putih, nggak harus sipit ya. Belajar Mandarin itu oke. Gitu ya. Jadi melengkapi diri ya. Jadi makanya kemudian kurikulum kita di semester 7 dan semester 8 itu sebenarnya teman-teman sudah mulai agak free sebenarnya. Ya, makanya sebenarnya kita bisa lulus 3,5 tahun. Jadi ya gunakan free time itu untuk memperkuat diri, mempersiapkan menuju ke lapangan kerja. Jangan kemudian ya udah santai tambah santai. Nah, bahaya ya. Jadi itu sengaja dibuat agar teman-teman kemudian bisa menggunakan waktunya lebih banyak untuk mendapatkan skill set baru. Skill set baru itu penting. Ya, lihat Ananda, ya. Ternyata bisa di bidang yang orang lain sebenarnya, itu bidang orang lain sebenarnya. Tapi karena saking teknik mesin itu bidang ilmunya cukup besar, artinya dia bisa memfokuskan dirinya ke arah mana? Ke arah sini, mau main kontrol bisa main kontrol nanti, mau main maintenance bisa main maintenance, mau main inventory bisa main inventory, ya. Mau main pressure vessel bisa main pressure vessel, apapun ya, banyak. Tapi ya nggak boleh cuma segini aja ya. Apa yang membedakan teman-teman dengan teknik mesin lainnya? Nggak ada ya. Jadi harus mencari pembeda ya. Next, Izin Pak Markus, silakan. sedikit aja. Kita itu di kantor ya, di umur segini kita masih diwajibkan 1 bulan itu minimal 4 jam. Kita harus belajar dari manapun. Di kantor tuh ada aplikasi khusus yang kita bisa belajar. Ada tahu namanya Coursera kan? Ya, Ada Coursera tahu, ada LinkedIn, ada apa lagi tuh? Pokoknya platform belajar itu ya. Ya memang ada yang berbayar, ada yang gratis. Tapi karena ini dikasih fasilitas sama kantor, kita berbayar itu kita bisa dapatkan ilmunya. Tapi itu wajib 4 jam setiap bulan. Bayangin kita udah pulang ke rumah capek, hari Sabtu Minggu pengennya sama keluarga sama anak, masih disuruh belajar juga. Tapi ternyata ya
SDM di kita tuh sadar kalau hal-hal gitu tuh penting. Jangan cuma rumah kantor kerja balik, rumah kantor kerja balik, ya gitu kan. Itu namanya mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Jadi nggak boleh. Ya. Next. Iya, silakan. Perkenalkan diri, Nggak usah perkenalkan diri, saya Bram Jalaku dari Teknik Mesin Angkatan 2023. Pertanyaan saya, apakah ada alat yang dipakai untuk memantau kondisi suatu mesin di pabrik? Silakan. Ya, terima kasih, ini pertanyaan bagus. Jadi alat untuk memantau kondisi mesin di suatu pabrik itu luar biasa banyak sekali. Yang paling standar untuk rotating adalah vibrasi, pengecekan vibrasi. Itu sekarang udah teman-teman bisa googling sendiri. Rata-rata yang sekarang leading itu SKF. Ada yang bentuknya tas, taruh di pinggang, ada yang gede banget, ada yang bentuknya pulpen. Pulpen itu kalian apa? Kayak gini nih vibrasinya. Kalian tempel ke sini, dia tahu vibrasi berapa. Biasanya kalau di atas 3 mm per second itu udah vibrasi. Di bawah 3 mm per second itu masih normal. Itu yang pertama vibrasi ya. Temperatur yang tadi aku ceritain ya, yang biasa kita COVID ditembak di jidat, nah itu pengecekan temperatur. Nah, yang ketiga adalah di sini kan belajar non-destructive test ya, NDT ya. Gimana kita bisa mengukur suatu ketahanan suatu material dengan baik tanpa harus melukai material tersebut, itu ada juga. Itu di dunia industri juga penting. Nanti akan ada kontraktornya, kayak salah satu yang teman kita yang jadi direktur Gururi itu ya. Itu dia tuh bisa membangun suatu perusahaan yang bisa menawarkan jasa-jasa NDT ke seluruh perusahaan di Indonesia. Itu luar biasa itu. Terus yang keempat adalah ada monitoring yang ditanam langsung ke dalam alat tersebut. Misalkan kalau di motor apa? Coba tebak. Speedometer. Speedometer itu ditaruh kan di roda. Kita bisa tahu. Yang kedua apa? Penunjuk bensin. Itu indikator yang ditaruh di dalam motor supaya kita tahu. Nah, di dalam suatu pabrik, misalkan pompa ya, itu kalau kalian googling itu ada kabel-kabel yang nggak karu-karuan, itu mengelilingi suatu pompa itu. Kita bisa tahu di situ secara online, real time, 1 menit langsung dikirim ke HP kita atau dikirim ke komputer atau dikirim ke dashboard control room. Itu kita bisa tahu langsung flow-nya berapa, temperatur berapa, vibrasinya berapa, terus ini sesuai kondisi normal atau enggak, itu tahu semua. Gitu. Jadi luar biasa banyak. Kalau dijelasin satu-satu mungkin saya 3 SKS sendiri Pak. Ya. Jadi sensor itu banyak, ratusan ribu dan range operasionalnya beda-beda. Jadi kalau jadi sensor itu ya range operasional. Ya, teman-teman nanti akan dapat mata kuliah mekatronika. Di situ belajar bagaimana membangun sistem mekatronik, termasuk salah satunya otomatik monitoring system. Jadi kalau hanya sekedar vibrasi, kita bisa pakai ANU di situ, inertial motion unit sensor. Jadi untuk vibrasi, data vibrasinya juga kita biasanya kita bisa ambil satu kali data itu sekitar 4 milisecond ya, dan bisa lebih dari itu. Dan datanya juga bisa dilempar, jadi mau dilempar ke Teamspeak, IoT, mau langsung dianalisis dengan backup itu bisa. Jadi kalau zaman sekarang itu ya menariknya adalah kebanyakan teknologi itu lebih open ya, nggak seperti zamannya Pananda dulu. Ya apa-apa harus beli kan, apa-apa harus beli, kita nggak bisa bikin. Nah nowadays ya, sekarang ini ya, teman-teman mau tugas akhir bikin monitoring vibrasi itu ya nggak mahal, bukan sesuatu yang sulit, dan baris programnya juga ya paling 20-30 baris, nggak terlalu rumit. Jadi ya manfaatkan ini, jangan sampai ya kemudian teman-teman hanya bisa menggunakan alat saja. Jadi salah satu yang penting juga adalah memahami cara kerjanya, membangunnya, mengkalibrasinya, sampai kemudian bisa mendapatkan satu alat uji yang bisa disandingkan dengan alat uji profesional ya, termasuk yang kita lakukan kemarin ya. Jadi contohnya Mbak Lisa ini ya, kita bikin alat uji untuk kompresi
jelas kapan dia break si materialnya, ya, kapan rusak materialnya, kapan sebelum dia rusak material, dan itu tidak rumit sebenarnya. Tentu tapi ya harus ada effort tambahan untuk menaikkan skill, karena salah satu kekurangan dari mahasiswa teknik mesin itu adalah coding. Kurang codingnya. Bener banget Pak. Kurang. Tapi jangan khawatir, sekarang kan ada ChatGPT. Ya, gunakan dengan arif. Sekali lagi ya, kita yang nyuruh ChatGPT, bukan Anda cuma copy paste. Salah. Artinya apa? Critical thinking-nya masih dilakukan di manusia. Pahami teman-teman mau apa? Ya. Perintahkan ChatGPT-nya, ubah suai. Kenapa harus diubah suai? Karena masih ada salahnya. Nggak mungkin nggak ada salahnya. Ya. Jadi kalau teman-teman tahu logiknya, teman-teman mengerti memerintahkan ChatGPT dengan benar, ya, insya Allah coding itu nggak rumit, ya, nggak rumit. Tapi sekali lagi harus mengupdate diri, karena ChatGPT ini lebih fasih menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, apalagi bahasa Lampung, ya. Agak rumit ya. Jadi salah satu latihannya adalah menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar, gitu ya. Oke, next. Saya izin Pak, sedikit. Oh iya, silakan. Tadi. Jadi teknologi AI sekarang saking gilanya. Saya sekarang di Lampung nih, Itu sebenarnya ada teknologi yang saya bisa tahu seluruh data vibrasi yang sedang ada di Palembang. Saya tinggal buka HP, ada aplikasinya, dan AI itu bisa memprediksi kapan itu fail. Misalkan ada kenaikan kurva, makin lama makin tinggi. Nah, dia itu akan memprediksi satu titik. Saya pernah lihat aplikasinya Pak. Jadi di satu titik ini pompa Anda diprediksi akan fail tanggal 8 Oktober tahun 2025. Itu saking gilanya di situ. Tapi kita terbantu kan. Oh, berarti saya harus nyiapin spare part ini sebelum itu fail. Jadi itulah yang tadi yang masalah coding, masalah AI segala macam itu kita jangan takut AI akan menggantikan kita, bukan. Tapi kita harus memanfaatkan AI itu semaksimal mungkin. Orang takutnya, wah gila gue diganti sama AI. Sebenarnya enggak. Justru AI itu bisa membantu kita lebih baik dibanding teman-teman yang nggak pakai AI. Dan bisa nggak kita bikin kayak gini? Bisa. Murah nggak Pak? Ya kalau mahasiswa bikinnya murah pasti. Tapi kalau beli dari SKF, mahal. Soalnya kemarin SKF sini yang ngomonginnya udah MM-an. Nggak bisa kita. Artinya apa? Platformnya kita bisa bikin menjadi platform terbuka sebenarnya, bukan platform. Bisa. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman mau? That's the question. Itu problemnya. Kadang-kadang ya teman-teman lebih suka ya kuliah pulang, gitu kan? Tidak mau mengupgrade diri. Oke ya. Next, silakan. Ya, yang baju merah dulu ya. Gak boleh lepas soalnya. Baju merah sendiri. Oh, dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sina Fadli Ya. dari Teknik Mesin pada Bidang. Ingin bertanya Pak terkait dengan inventory tadi, itu apakah ada cara yang bisa dilakukan untuk memperlancar operasional pabrik apabila terjadi keterlambatan yang diakibatkan oleh keterlambatan pengadaan spare part? Oke. Apakah ada cara ya maksudnya? Ada software yang nggak? Saya ada software yang nggak? Jadi pertama caranya adalah gimana kita memplanning aja, gimana kita bisa memprediksi dengan baik, gimana kita bisa memplanning kapan spare part itu ready sebelum barang itu rusak. Sebenarnya itu aja. Tapi itu kan ilmu ujung ya, kita jadi peramal kan. Nah, AI ini akan membantu kita. Gitu. Jadi apa? Pertama memang kuncinya dari planning. Kalian punya data. Misalkan saya punya data pabrik 15 tahun berdiri. Selama 15 tahun itu saya punya data kerusakan. Untuk equipment pompa A itu ternyata selama 15 tahun terakhir itu sudah ada pergantian bearing sebanyak 10 kali. Dan ternyata frekuensinya adalah tiap 2 tahun pasti ganti bearing. Nah, berarti kan udah bisa membaca tuh. Oh, ternyata polanya sama terus nih. Atau ini setiap 5 tahun ternyata ganti gasket karena bocor terus, polanya udah dibaca. Nah, itulah yang nanti akan
yang tadi saya bilang, kita harus bisa mengolah data. Big data harus kita kuasai. Gimana Excel, gimana cara ngambil data, tarik data sana sini. Karena kita nggak ngadepin cuma 10-20 data. Nanti begitu kalian masuk dunia industri, ya kalian hadapi itu 100.000 data, 200.000 data. Saya kemarin baru cleansing material code di Pusri, Pak. Pusri dan seluruh pabrik pupuk itu total ada 200.000 material code. Dan kita harus cleansing satu-satu supaya material code itu benar-benar clean, bersih, nggak ada yang duplikasi, nggak ada yang ngawur. Yang paling simpel gini, kalian kalau ngucapin inci itu gimana? Pakai apa? Mbak apa tadi? Inch. Oke, ada lagi? Inch. Ada lagi? Oke, inci itu yang pertama ada yang nulis pakai tanda petik. Ada yang IN aja, IN titik. Ada yang INCH. Ada yang INCI. Itu begitu kita masukkan ke database, itu semuanya sistem akan ngebaca barangnya beda. Padahal sebenarnya itu baut 2 inci, sama ternyata bautnya. Tapi karena penamaan yang beda, nggak ada standarisasi, nggak ada standar yang jelas, itu semua berantakan. Nah itu yang saya kemarin baru lakukan 200.000 material code, saya cleansing, cataloging semuanya. Alhamdulillah ada sekitar 15% yang duplikasi. Nah itu yang akan mempermudah proses pengadaan, bagaimana spesifikasi kita tuh tepat. Jangan sampai kita lempar ke vendornya masih nanya, Pak, Bapak yang barang Bapak yang mau beli ini speknya bener nggak? Itu kan bolak-balik lagi kan, tanya lagi, terus lempar lagi, tanya lagi vendor. Selama speknya nggak jelas, itu akan bolak-balik nanti. Kalau sudah jelas di awal, kamu mau beli, paling mudah itu kalau kamu tahu kodenya. Ada yang pernah beli di sini spare part motor Yamaha, tapi pakai kode. Ada yang pernah nggak? Hampir nggak pernah kan? Yang kalian lakukan apa? Saya mau ganti rantai V-beltnya yang Yamaha Mio misalkan. Kan ngomong gitu aja. Yang di enter sama sales di depan itu, yang bukan tukang, yang enter itu punya masukin kode barang, material code-nya. Bukan saya mau ini. Nah itu akan sangat mempermudah proses identifikasi barang dan pengadaan barang. Mungkin itu Mas. Jadi semua komponen itu ada kodenya. Jadi ketika dia rusak, tidak salah. Jadi sama persis dengan teman-teman, semua punya nama. Kan nggak ada di sini yang nggak punya nama ya. Ada di sini yang nggak punya nama. Siapa tahu di sini lahir tanpa nama gitu kan. Jadi ketika terjadi kerusakan atau ketika kita mau menimbun komponen ya, komponen kritis kan itu harus ditimbun. Apalagi kalau sekarang, kalau dulu sih saya cukup mudah gitu impor komponen dari Cina. Kalau sekarang agak rumit. Jadi mungkin salah satu caranya adalah ini. Jadi ya komponen itu mesti benar. Jadi kalau salah ya banyak hal yang bisa terjadi. Gitu ya. Silakan kalau ada yang lain. Tadi masih ada 2 tadi. Ya, silakan. Ya. Maaf, perkenalkan diri saya Ilham Mahfud dari Pakatan Indonesia. Saya mau bertanya, tadi kan kalau nggak salah lagi pusing mesinnya itu beroperasi 24 jam. Betul, 24 jam. Nah, bedanya untuk perawatan mesin yang beroperasi 24 jam sama yang mungkin nggak 24 jam kayak yang 24 jam kayak PLTU kayak jenisnya itu, kalau yang nggak beroperasi 24 jam itu kesulitannya apa Pak? Untuk perawatan. Ya. Oke, makasih ya. Jadi yang membedakan pabrik petrochemical dengan pabrik lainnya itu adalah petrochemical itu tidak boleh berhenti. Kalau kalian pabrik manufaktur motor atau mobil, itu kalau misalkan kalian, saya internship di Toyota, magang di Toyota, itu jam 9 mati mesinnya. Besok pagi start lagi jam 6. Gitu terus. Nah, di sela-sela antara jam 3 dengan sampai jam 6 itu tim engineering itu bisa melakukan pengecekan, perawatan segala macam. Pabrik yang jalan 24 jam itu nggak bisa. Caranya pertama adalah ada beberapa komponen, ada beberapa equipment yang jumlahnya 2. Pompa itu 2, redundant apa? Valve itu 2. Satu rusak itu bisa di switch. Jadi pabrik itu nggak boleh mati. Kecuali kalau kompresor ya, saking harganya mahal itu nggak akan mungkin 2. Bisa bangkrut langsung. makanya kenapa tidak ada pabrik pupuk di Indonesia selain pupuk Indonesia? Karena investasinya luar biasa besar. Swasta pasti akan mundur duluan. Nggak akan mungkin. Break-even yang lama ya. Break-even yang lama lagi, terus masalah pupuk pula.
kita tuh sekitar 11 triliun sampai 12 triliun investasinya. Cuma maksudnya ada equipment yang bisa dibikin dua, semuanya dua. Yang kecil-kecil itu dua, pompa dua, ada yang motor listrik dua, segala macam. Itu untuk kompensasi kalau ada kerusakan, tapi nggak boleh mati pabrik. Nah, yang paling krusial adalah turnaround. Turnaround itu adalah pabrik itu dimatikan total dalam jangka waktu 1 bulan selama 2 sampai 3 tahun. Kalian di situ tuh pabrik itu mati total. Kalian tuh membuat suatu schedule maintenance berikut dengan partnya, semuanya diganti. Berarti kalian naik motor terus satu dalam waktu 2 tahun kamu kasih motor ke bengkel, tolong semua diganti, keluar itu baru lagi kan. Itu kalau yang dinamakan turnaround. Jadi kita tuh biasanya ngundang sekitar 2.000 orang, 1.000 sampai 2.000 orang, itu tumplak-blak ke pusri satu pabrik, semua keroyokan, ada yang bersihin, ada yang ganti, ada yang manjat-manjat, ada yang ngecek ini ngecek itu. Dan begitu sudah selesai, manajemen itu tidak mau tahu, itu harus tahan sampai 2 tahun lagi. Begitu di tengah-tengah tahun baru jalan 3 bulan 4 bulan mati lagi, itu habis kita udah. Jadi itu strateginya begitu. Jadi kalau beberapa jenis pabrik, kalau dia mati, hidupinnya lama. Yes. Selama dia mati, kita bisa hitung-hitungan ruginya itu jam per jam. Nah, rugiannya mungkin ya sehari bisa 20 miliar, 30 miliar, 40 miliar, 100 miliar. Mati 2 minggu. Banyak. Jadi pernah salah satu contoh ya, saya pernah kerja di pabrik flat glass di Sidoarjo. Jadi terjadi gempa di Aceh waktu itu. Ya. Gempa di Aceh. Itu sampai terasa di Sidoarjo, Jawa Timur. Jauh kan itu kan? Itu flat glass itu ya, terjadi banyak bubble lagi ya. Jadi dia kehilangan produksi berapa hari ya, sampai dia balik normal itu 2 hari ya Pak. Kerugiannya udah menggila-gila gitu. Jadi kaca keluar pecahin, kaca keluar pecahin. Jadi flat glass ini kaca buat building yang lebar-lebar itu. Jadi kalau ada defect sedikit ya udah pecahin. Nah, kerugian itu ya kalau yang apalagi kemudian kalau furnace-nya mati. Wah. Furnace-nya ini suhunya lebih tinggi dari pabrik baja. Furnace kaca tuh lama banget itu hidupnya itu. Banyak nih. Kayak apa? Jadi ada gangguan dikit aja ya bisa terjadi banyak hal, dan kerugian itu ya bisa terjadi. Jadi sedikit nambahin Pak. Ya, silakan. Jadi bener sekali, bener banget. Jadi kita tuh di pabrik pupuk itu bukan sekedar mencet tombol on, jalan tuh nggak bisa. Untuk bisa mencapai rate 100% dari pabrik mati total itu butuh 3 hari. Bayangin. 3 hari itu kalau pesawat take off ya, masa-masa kritis itu adalah pesawat ke take off. Udah di atas sudah aman sebenarnya. Pas take off itu yang kritisnya. Pabrik juga gitu, 2 sampai 3 hari pertama itu udah menentukan keseluruhan operasional selama 1 sampai 2 tahun ke depan. Dan pabrik pupuk adalah pabrik yang membutuhkan gas alam sangat besar. Tidak seperti kalian punya air pump di rumah yang kalau lagi nggak dipakai dimatiin aja kerannya, nggak jalan kan motornya kan. Nah tapi kalau pabrik pupuk adalah pakai gas itu kontrak setahun. Mau kalian pakai apa nggak pakai, jalan terus kan, duitnya kan kontraknya. Jadi kita tuh sekitar 3 sampai 5 miliar per hari rugi kalau itu nggak dipakai. jadi bayangin gimana kita stresnya, gimana kita ditekan sama manajemen, 1 hari itu loss 3 sampai 5 miliar. Karena rugi 3.000 aja pencak-pencak. Iya. 3 miliar. Duit itu bukan daun ya. Jadi ya beda sekali dengan pabrik UMKM. UMKM mungkin ya dia tidak operasi 1 hari itu oke. Tapi ya kalau ini ya yang menghidupkan berapa sekarang pegawainya pupuk Indonesia? Apa nih Pak? Pegawai total 7.000 orang. Ya. Artinya ya 1 hari ya very pressure. Kita 1 tahun itu 9 juta ton produksi urea.
9 juta ton. Itu target nasional. Jadi kita itu ditarget sama pemerintah untuk menghidupi seluruh sawah yang ada di Indonesia. Itu kita ditarget. Kita nggak bisa ngomong sama Pak Menteri, Pak, maaf Pak, pabrik mati Pak, kita nggak bisa memenuhi target. So, habis kita. Kenapa? Karena kita disubsidi sama negara. Ya. Jadi kalau kurang nih, misalnya cuma 8.000 nih, petani nggak dapat, beras turun produksinya, kalian nggak makan, mahal. Mahasiswa nggak makan, ya. Atau nanti di warteg dijatahin, mahasiswa jatahnya cuma 50 gram nasinya, timbang. Ya. Tapi sekarang nggak boleh banyak makan nasi. Jadi ya memang pabrik pupuk ini luar biasa rumitnya. Ada yang bilang pabrik pupuk ini sekelas pabrik nuklir dari segi bahaya segala macam. Oke, tadi ada yang satu lagi yang mau bertanya. Ya. Perkenalkan, saya Abdullah Sari dari angkatan 23. Saya ingin bertanya terkait big data tadi Pak. Pertanyaan saya, seefektif apa kalau big data atau IoT ini kita terapin di manajemen spare part di industri manufaktur? Oke. Saya jawab ya, sangat efektif, luar biasa efektif. Jadi big data ini kita sampai create satu aplikasi khusus software, tetap dengan pihak ketiga ya Pak, karena saya nggak dapat ilmu coding waktu itu. Mungkin teman-teman sekarang harus bisa paham. Jadi kita rekrut pihak ketiga untuk bisa membuat satu aplikasi untuk mengolah big data itu. Misalkan kamu mau dari 200.000 material, itu kamu mau tahu yang material yang buatannya Mitsubishi Heavy Industries yang mana aja, kita tinggal search, tinggal klik keluar semua. Atau kamu mau tahu baut-baut yang ada di pupuk Indonesia yang 2 inci apa aja, itu keluar. Kalian nggak harus buka Excel cari satu-satu, mana tuh nggak, 5 detik itu keluar. Itulah pengolahan big data yang luar biasa efisien, sangat efektif. Dan sekarang ilmu-ilmu itu yang sangat dibutuhkan dari teman-teman adik-adik yang baru lulus. Persis seperti yang tadi Pak Martinus bilang, yang penting filosofinya dapat. Kalau filosofinya dapat, kalian mau mencari apa segala macam. Kalau kalian tetap dituntut untuk bisa coding, tapi kalau kalian nggak bisa coding, kalian pertama ditanya sama orang IT yang create coding itu, kalian akan dikasih pertanyaan, Bapak mau ngapain, tujuannya apa, Bapak mau mengeluarkan data apa yang ditampilkan di layar, Bapak mau mencari data apa, itu semua ditanyain. Kalau kita nggak ngerti konsepnya, kita nggak ngerti filosofinya, itu kita ditanya gitu, saya mau ngapain ya? Saya pokoknya maunya ini, nggak mau. Orang IT itu akan mundur. Maaf Pak, saya nyerah. Saya nggak tahu, saya nggak bisa nangkap Bapak itu maksudnya apa, mau ngapain. Daripada saya buang-buang waktu dan saya salah kerjanya, saya mundur. Gitu. Dan saya udah menemukan itu di anak buah saya itu 2 kali. Itu dia tidak bisa menjelaskan dengan detail, tidak bisa menjelaskan maksudnya apa. Akhirnya vendornya ke saya, Pak, maksudnya beliau ini gimana gitu. Ya udah, akhirnya dijelaskan dan alhamdulillah mengerti. Jadi itulah filosofinya yang harus dimengerti. Cara kerja mesin, kalian tahu kan, ada pembakaran, ada piston itu putar. Kalau kalian tanya teman-teman teknik kimia, ngerti nggak? Dia tahunya kalau putar gas, motor jalan. Dia nggak tahu sebenarnya. Tapi kalau misalkan dia googling mungkin tahu juga. Tapi secara ilmuwan dia sebenarnya nggak tahu. Teknik mesin harus tahu filosofinya seperti apa, cara kerja seperti apa. Jadi kalau ditanya gimana cara pengolahan data, big data segala macam, apakah itu efisien? Efektif, sangat efektif, luar biasa efektif. Ya. Memang sekarang zamannya apa ini sensor, jadi sensor ada di mana-mana, datanya ada di mana-mana. Tapi ya ketika data yang ada di mana-mana ini tidak diapa-apain, dia hanya sekedar data. Dia harus dinaikkan menjadi informasi, harus dinaikkan menjadi knowledge. Kalau Anda sudah dapat knowledge dari data, ya, Anda pegang kuasa. Tapi ya kalau cuma data sebatas data, Anda nggak ngerti data itu mau diapain, ya udah berhenti di situ. Data hanya sebagai data. Data itu harus menjadi knowledge. Kita punya tim Pak di kita namanya data science ya. Itu dia lucu. Kalau kita kan taunya harta tahta wanita. Dia tuh enggak, dia tuh harta tahta data. Dia bikin speaker, dia bikin stiker, dia bikin baju, dia mempromosikan
gimana pentingnya suatu data itu untuk kemajuan perusahaan. Jadi data itu kalau kita biarkan di Excel, ya udah dari data Excel aja mentah. Tapi begitu kita olah apa yang kita mau dari data itu keluar semua. Ada berapa pompa bara di seluruh pompa pupuk Indonesia Group, itu bisa keluar semua. Daripada data itu cuma ini, ya udah nggak jadi apa-apa. Gitu ya. Mungkin final question, silakan satu orang. Terakhir. Tidak ada. Baik, kita wrap up ya. Jadi ini pengalaman menarik dan kita akan berusaha menghadirkan expert-expert yang sama menariknya, ya. Minimal 1 per bulan. Mungkin kadang-kadang nanti ada 2 expert per bulan untuk mengentas teman-teman bahwa teknik mesin itu ya tidak hanya motor bakar, ya. Karena sekarang zamannya sudah bukan motor bakar ya, motor listrik. Jadi kalau teman-teman masih mengira bahwa teknik mesin adalah motor bakar, ini bahan bakar bentar lagi habis, apalagi yang mau dibakar ya, rumah tetangga yang dibakar gitu kan. Jadi teknik mesin itu a very fast field ya, jadi bidang ilmunya sangat besar ya. Jadi inventory itu adalah salah satunya ya. Kemudian kenapa kita tadi siap nggak siap kita mulai jam 1.30 tadi ya, ada ya. Ya karena ya saya ingin membangun suatu habit yang baik di dalam sini. Ya. Jangan teman-teman kira bahwa lambat itu telat itu it's a normal thing ya. Itu nggak normal ya. Kebayang nih kalau Ananda itu pabriknya telat start gitu 3 jam gitu misalnya. Hitung-hitungan ruginya bisa dihitung, satu hari misalnya 5 miliar, 3 jam itu berarti 3 per 24 kali 5 miliar. Untung bukan saya yang disuruh ganti. Gimana kalau potong gaji gitu misalnya? Iya. Ya. Jadi telat itu sebenarnya salah satu attitude yang sangat buruk. Makanya tadi ada yang saya usir. Kenapa saya usir juga? Karena dia tidak ikut di safety reduction. Kalau misalnya terjadi kebencanaan terus dia panik, gimana? Mungkin kalau dia panik ada 2 orang yang terhalang dia di depan pintu gitu misalnya dan meninggal, yang salah siapa? Kalau selama ini yang salah ya dibiarkan saja. Tapi kita nggak boleh seperti itu. Jadi kita mulailah habit-habit yang baru di sini. Kebetulan juga ada teman-teman dari angkatan 25 ya, bahwa habit-habit inilah yang nanti akan membuat teman-teman itu menjadi lebih mampu bersaing dengan urusan teknik mesin yang ada di luar sana. Apalagi sekarang kita sudah unggul itu artinya kita setara dengan IPB ya, setara dengan ITS, setara dengan UGM, dan kita juga punya akreditasi internasional. Kita setara dengan teknik mesin yang ada di Jerman sana. Tetapi ya tentu kesetaraan ini juga harus didukung dengan effort teman-teman untuk membangun kemampuan pribadi. Ya. Jangan sampai kemudian ini punya akreditasi unggul, kemudian punya akreditasi internasional, tapi ngomong bahasa Inggris gak bisa. Gimana? Ya. Ini sekedar informasi. Jadi saya tahun 2024 itu di challenge sama salah satu atasan saya Pak untuk ikut satu seminar di Amerika. Saya waktu itu sama sekali nggak pernah kebayang buru-buru Amerika Pak. Buru-buru Amerika. Maksudnya bisa ngomong di depan orang banyak di Indonesia aja saya nggak kebayang waktu itu. Gitu. Nah 2023 kita masukin submit paper. Nanti kalau tanya teman-teman di luar sana ternyata banyak sekali seminar-seminar conference yang sebenarnya butuh paper dari kita sebenarnya. Mereka tidak bisa menjalankan kegiatan itu kalau nggak ada paper. Jadi butuh kita masukin paper. Alhamdulillah Pak, saya dipanggil waktu itu. Luar biasa, saya dipanggil berdua sama teman saya. Langsung ngurus visa, langsung nyari tiket karena waktu itu cuma dikasih waktu 2 bulan untuk prepare visa, tiket. Apakah waktu itu saya harus kursus bahasa Inggris? Kan udah gak mungkin. Jadi bahasa Inggris penting itu
udah sangat standar, prepare dengan baik bahasa Inggris. Kemarin saya baru menghadiri procurement summit di Jakarta, tempatnya di Jakarta, tapi semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi di sebelah sini ini paparan ya, di sebelah sini itu ada AI, ada 3 bahasa Inggris, bahasa Cina, sama bahasa Indonesia. Jadi dia auto, setiap yang saya omongin itu langsung keluar di sini semua bahasa, langsung translated. Dan tidak diperkenankan. Itu procurement summit itu setiap tahun itu pindah-pindah, tahun ini Jakarta. Itu tidak diperkenankan pakai bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Inggris. Bayangin coba. Jadi kalau kamu tiba-tiba ditantang untuk kamu conference pakai bahasa Inggris, bentar Pak, saya mau kursus dulu 2 bulan. Ini saya lagi nunggu satu conference lagi di Singapura, insya Allah bulan depan ada kabarnya. Saya harap sih saya bisa ke sana. Itu dibayar kantor, jadi kalian ya bisa itu bisa jalan-jalan lah, dibayar kantor. Jadi kalau kalian bisa encourage diri sendiri beda dengan teman-teman yang lain, itu luar biasa. Nah, terus satu lagi tadi Pak Martinus bilang soal manajemen waktu ya, yang untung bukan gaji saya ya Pak. Jadi saya itu masuk jam 7.30, 7.31 gaji saya udah dipotong, 7.35 tambah gede. Saya datang jam 8, itu saya dianggap mangkir 1 hari, bayangin coba. Jadi saya masuk kerja nih, tapi dianggap mangkir karena masuk jam 8. Boleh masuk, boleh kerja gak apa-apa, tapi nggak dianggap masuk. Jadi HP saya ini anggap aja nih, gedung ini satu kantor saya, itu sudah dipagar sama IT itu Pak zona. Kita baru bisa ngabsen kalau kita masuk zona itu. Mau kamu macet, ban bocor udah nggak peduli gitu. Kalau kita masuk di situ, klik kita aman. Tapi kalau kita keluar dari jam itu kita nggak bisa ngabsen dari rumah, harus ngabsen tinggal di kantor. Itu potong gaji. Saya pernah potong gaji waktu saya awal-awal dari Jakarta, karena saya belum tahu lalu lintas Pak. Itu bisa 500.000 sampai 600.000 kena potong tiap bulan. Ya itu kan lumayan buat beli bensin ya. Tapi dari situ kita sadar akhirnya memang manajemen itu akhirnya pengen tahu orang-orang yang dia bisa manajemen waktu. Dia mau tinggal di ujung Beruk kayak, dia mau tinggal di mana, itu nggak peduli manajemen. Kamu kalau misalkan tinggal jauh, berarti kamu harus datang lebih pagi, harus berangkat lebih pagi. Atau kalau kamu nggak bisa berangkat lebih pagi, kamu ngontrak ke kantor. Jadi manajemen akan bisa membedakan orang yang datang telat terus sama orang yang mematuhi, dan manajemen akan lebih menghargai orang yang datang tepat waktu. Gitu ya. Jadi waktu itu uang beneran. Ya. Kalau mahasiswa sekarang kan kadang-kadang ya punya pelekan. Jadi saya lihat sih beberapa kasus di kuliah. Jadi mohon kita perbaiki ya kita masing-masing. Mungkin teman-teman belum merasakan betapa pentingnya yang disampaikan oleh dosen karena belum ketemu benang merahnya. Tapi kalau sudah ketemu benang merahnya, teman-teman akan merasakan bahwa itu very very interesting, sangat menarik. Jadi teman-teman, sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Anda. Kita beri applause, long applause. Baik, terima kasih banyak. Kita tutup acara expert courses pada hari ini. Kita akan ketemu di expert courses berikutnya. Waktunya belum tentu. Jadi belum tentu hari Jumat, belum tentu hari Senin, belum tentu hari Selasa, tetapi tidak hari Sabtu atau Minggu. Jadi tetap di hari kerja. Jadi sekali lagi waktunya akan sangat tergantung dari kenyamanan dari expertnya. Jadi ditunggu saja pengumumannya di dulu nantinya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Anda. Kita ketemu lagi di expert course berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Ini ada pengumuman dari Bu Makma. Enggak ada Pak. Oh, apa? Udah cukup? Ya. Terima kasih Pak Martinus atas kesempatannya. Terima kasih teman-teman semua dari semua, mudah-mudahan bisa mendapat informasi yang lebih dari apa yang saya sampaikan. Dan saya mengucapkan selamat. Ini Unila, Unila akreditasi unggul ya Pak. Unggul itu paling atas ya Pak. Paling atas. Bayangin. Top of the top itu sudah. Kalau kalian searching teknik mesin UI, teknik mesin ITB, sama unggul. Jadi kalian tuh bisa dibilang itu setara.
Nanti kalau kalian masuk di industri, kalian akan ditanya. Bukan bisa dibilang. Emang sekarang. Oh, emang sekarang. Ya. Jadi kalau misalkan kalian masuk industri, saya jujur, saya paling pertama itu dikira itu teknik mesin ITB sama teknik mesin UI. Selalu dikira. Bukan Pak, saya teknik mesin Milan. Milan di mana? Di lab di Kalimantan. Tadi kira jadi dengan akreditasi unggul ini mudah-mudahan teknik mesin Milan itu bisa semakin apa bahasa Pak Jokowi itu meroket ya. Jadi biasanya dia bentuk gerbong-gerbong Pak. Ini gerbong ITB, ini gerbong UI. Nah kita bukannya mau, kita sebenarnya memblok ya, kita nggak mau kemana-mana. Tapi kalau misalkan kita gerbong Milan itu bisa lebih ya, ini setuju luar biasa. Iya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.